kita. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan. Percobaan apakah itu? Percobaan hantaran listrik. Nah, apa yang akan kita lakukan pada percobaan kali ini? Pada percobaan kali ini, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis bahan yang termasuk ke dalam konduktor dan isolator. Nah, seperti apa percobaan yang akan kita lakukan hari ini? Ayo, terus saksikan video ini. Apa itu konduktor dan apa itu isolator? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konduktor adalah benda atau bahan penghantar panas, arus listrik, atau suara. Konduktor atau bahan konduktor adalah zat atau bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, ataupun gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebutlah konduktor. Contoh dari konduktor listrik adalah tembaga, perak, emas, baja, besi, aluminium, dan lain sebagainya. Sedangkan isolator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyekat atau pengisolasi. Contoh isolator adalah kaca, kayu, kertas, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahami tentang bahan-bahan yang bersifat konduktor dan isolator, kita akan melakukan kegiatan praktikum, di mana kita akan mengidentifikasi beberapa bahan yang telah disediakan. Apakah bahan tersebut dapat menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor, atau tidak dapat menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Inilah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan hantaran listrik. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Rangkailah 1 buah baterai, 3 buah kabel, dan 1 buah bola lampu menjadi sebuah rangkaian sederhana seperti ini. Selanjutnya, mari kita sambungkan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Bahan yang pertama, karet gelang. Dari percobaan ini, dampak bisa kita lihat lampu indikatornya tidak menyala. Hal ini dapat menunjukkan bahwa bahan karet gelang merupakan isolator. Selanjutnya, bahan kedua, anak kunci bekas. Nah, adik-adik bisa melihat dari rangkaian ini lampu indikator terlihat menyala. Hal ini dapat kita katakan bahwa anak kunci merupakan bahan konduktor. Bahan selanjutnya adalah pensil. Dari percobaan ini dapat kita lihat lampu indikator tidak menyala. Jadi, bagian luar pensil yang terbuat dari kayu ini merupakan bahan isolator. Bahan selanjutnya adalah lempengan besi. Dari percobaan dapat kita saksikan lampu indikator menyala. Hal ini membuktikan bahwa lempengan besi merupakan bahan konduktor. Kawat timah yang sudah digulung, jadi kita akan sambungkan dengan rangkaian ini. Nah, adik-adik bisa lihat dari percobaan ini ternyata pada rangkaian ini lampu indikator terlihat menyala. Hal ini menunjukkan bahwa kawat timah merupakan bahan konduktor. Bahan yang selanjutnya adalah kita akan coba karet penghapus. Ternyata lampu indikator tidak menyala. Maka bisa kita simpulkan bahwa karet penghapus juga merupakan bahan isolator. Bahan selanjutnya adalah aluminium foil. Jadi kertas aluminium foil ini akan kita uji apakah dia juga merupakan bahan isolator atau konduktor. Nah, dapat terlihat di sini pada rangkaian ini ternyata dapat kita simpulkan bahwa aluminium juga termasuk bahan konduktor.
Bahan selanjutnya yang akan kita gunakan adalah lempengan timbal. Ternyata bisa kita lihat di sini, lampu indikatornya menyala. Hal ini dapat membuktikan bahwa ternyata lempengan timbal juga dapat dikatakan sebagai bahan konduktor. Bahan selanjutnya adalah tembaga. Ini adalah lempengan tembaga yang akan kita uji dan kita buktikan dia termasuk ke dalam bahan konduktor atau bahan isolator. Dan ternyata di sini kita bisa lihat lampu indikatornya menyala, maka bahan ini dapat dikatakan sebagai konduktor. Dan bahan yang terakhir adalah lempengan seng. Kita akan melihat apakah lempengan seng merupakan bahan konduktor atau isolator. Ya, di sini bisa kita lihat ternyata lampu indikatornya menyala, maka bisa kita simpulkan bahwa seng juga termasuk ke dalam bahan konduktor. Dari semua bahan ini dapat kita simpulkan bahan-bahan yang termasuk ke dalam konduktor dan isolator. Bahan-bahan itu adalah bahan yang termasuk ke dalam bahan konduktor, yakni tembaga, seng, timbal, besi, kawat timah, kunci, dan aluminium foil. Sedangkan bahan-bahan yang masuk ke dalam kelompok isolator adalah karet, gelang, kulit pensil yang terbuat dari bahan kayu, dan karet penghapus. Oke, demikianlah percobaan kita kali ini. Sampai ketemu di percobaan-percobaan selanjutnya.